Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat yang penuh dengan kebahagiaan ini selain sanjungan dan pujian yang tak terhingga atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhitung banyaknya ke atas diri kita, keluarga kita maupun karib kerabat kita. Di mana saat ini kita dapat berkumpul di sini merayakan Aidil Fitri 1437 Hijriah di Masjid Darul Islah Gria Loka BSD City Serpong. Sungguh banyak di antara kerabat kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin suami atau istri kita, mungkin abang atau adik kita, mungkin guru atau rekan kerja kita, mungkin jiran atau tetangga kita yang tahun lalu masih bersama kita, saum bersama kita, tarawih bersama kita, lebaran bersama kita, makan ketupat bersama kita. Tapi tahun ini sudah tidak bersama kita. Semoga Allah lapangkan kuburnya, jauhkan dari siksa, terangi dari kegelapan, dan hembuskan wangian surga sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita panjatkan ke atas penuntun kita, junjungan kita, qudwah kita, pemegang mahkota Madinah, raja para nabi dan rasul, bahkan sayyidul malaikatul muqarrabin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Beliau diutus sebagai suri teladan terbaik di semua sektor kehidupan. Beliau adalah suami yang terbaik, ayah yang terbaik, anak yang terbaik, mantu yang terbaik, mertua yang terbaik, kisanak yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau juga adalah guru yang terbaik, murid yang terbaik, imam yang terbaik, makmum yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pengikut yang terbaik, majikan yang terbaik, pekerja yang terbaik, penjual yang terbaik, pembeli yang terbaik, hakim yang terbaik, mahkum yang terbaik, penuntut yang terbaik, pembela yang terbaik, pemberi yang terbaik, penerima yang terbaik, pendatang yang terbaik, tuan rumah yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barang siapa yang senantiasa bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan cucuri kepadanya rahmat, tinggikan derajatnya, ampunkan dosanya, lapangkan kesempitannya, murahkan rezekinya, kabulkan doanya, dan akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Begitu tingginya kedudukan salawat ini, sehingga Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersolawat ke atas Nabi SAW. Kemudian Allah juga perintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat ke atas Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Apapun keadaannya sifatnya sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sehat sementara, sakit sementara, senang sementara, susah sementara. Sedangkan kehidupan akhirat adalah selamanya. Apapun keadaannya sifatnya adalah selamanya. Kaya selamanya, miskin selamanya, sehat selamanya, sakit selamanya, senang selamanya, susah selamanya. Di akhirat hanya ada dua tempat, yakni surga atau neraka. Maka itu jalan menuju akhirat juga hanya ada dua, yakni jalan taat atau jalan maksiat. Jalan taat penuntunnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujung perjalanannya adalah surga. Sedangkan jalan maksiat penuntunnya adalah hawa nafsu dan syaitan. Ujung perjalanannya adalah neraka.
Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita akal pikiran dan hati untuk memilih terminal manakah yang ingin kita tuju, jalan manakah yang ingin kita tempuh. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita Al-Quran sebagai panduan hidup. Apakah kita membacanya atau membaca yang lain? Apakah kita mempelajarinya atau mempelajari yang lain? Apakah kita mengamalkannya atau kita mengamalkan yang lain? Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita Nabi sebagai penuntun hidup. Apakah kita mengikutinya atau mengikuti yang lain? Apakah kita mengaguminya atau mengagumi yang lain? Apakah kita mencintainya atau mencintai yang lain? Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sedikit pun kepada ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sedikit pun kepada harta kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sedikit pun kepada tahta kita. Dia Maha Kaya, Maha Berkuasa. Dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta segala isinya. Emas dan intan berlian adalah miliknya. Minyak bumi dan gas adalah miliknya. Dialah yang memelihara seluruh jagat raya alam semesta ini tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, maha mengurus seluruh makhluknya, tiada mengantuk dan tiada tidur. Miliknya lah apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Al-Baqarah 255. Pandangannya tidak dapat dihalangi oleh lapisan-lapisan langit maupun bumi, apalagi hanya sebilah tembok atau dinding. Pengetahuannya tidak dapat dihalangi oleh dalamnya lautan maupun gelapnya malam, apalagi hanya sebatang pohon kayu. Dia mengetahui kemana akal mereka, kemana hati menyangka, kemana kaki melangkah, menuju surga atau neraka, dalam taat atau maksiat. Tiada yang tersembunyi, tiada yang sunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk membawa manusia ini kepada surga bukan perkara mudah. Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengandung risiko yang sangat berat, memerlukan pengorbanan harta, raga dan jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari rumah di waktu pagi dengan pakaian yang bersih dan mulus, pulang bertabur debu dan kusut. Putri Zainab atau Fatimah radhiyallahu anha dengan berurai air mata bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang melakukan ini? Apakah salah ayah sehingga orang-orang memperlakukan ayah seperti ini?" Tenang wahai putriku sayang, ayah anda rela menanggung semua ini semata untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala pasti akan zahirkan janjinya. Kelak orang-orang akan menjadi saksi. Tidak ada satu negara, tidak ada satu bangsa, tidak ada satu suku, bahkan tidak ada satu rumah, baik yang terbuat dari bambu, dari kayu, ataupun dari tembok-tembok yang kokoh, melainkan kalimat la ilaha illallahnya akan tembus ke dalamnya. Kalimat inilah kunci kesuksesan. Kalimat inilah intisari kehidupan. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, dosanya diampuni, hatinya akan bercahaya, timbangan pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dijamin masuk surga. Inilah kalimat suci yang akan mensucikan siapa yang mensucikannya. Inilah kalimat mulia yang akan memuliakan siapa yang memuliakannya. Inilah kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Tapi sayangnya kita hari ini tidak paham nilai kalimat ini, tidak paham kesucian kalimat ini, tidak paham kemuliaan kalimat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum
Faham nilai kalimat ini. Seorang pemuda, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ibunya marah, merajuk, ngambek, bahkan mogok makan, protes anaknya masuk Islam. Dia mau agar anaknya meninggalkan kalimat ini. Tapi dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, ampun, beribu ampun. Seandainya ibu memiliki 100 nyawa, kemudian melayang satu demi satu agar aku tinggalkan agama ini, niscaya aku tidak akan tinggalkan. Wahai ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, kemudian melayang satu demi satu agar aku tinggalkan kalimat ini, niscaya aku tidak akan tinggalkan. Melihat keteguhan anaknya, akhirnya ibunya pun kalah. Bandingkan dengan sikap alay dan letoy anak muda sekarang ini yang hidup tidak punya pendirian. Melihat orang berdiri ikut berdiri, melihat orang berjalan ikut berjalan, melihat orang berlari ikut berlari. Kenapa kamu berlari? Karena orang-orang berlari. Melihat orang pakai anting ikut pakai anting, melihat orang cucuk hidung ikut cucuk hidung, melihat orang main game ikut-ikutan main game. Hidup tidak punya misi, hidup tanpa tujuan. Mau jadi apa masa depan pemuda seperti ini? Seorang remaja Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggalkan seluruh kehidupan glamornya, pakaian mewah, perhiasan melimpah, kendaraan terbaik, unta merah adalah Rolls Royce di zaman sekarang. Dia tinggalkan semuanya. Kemudian terjun ke dalam perjuangan agama sampai syahid di medan Uhud dengan kain kafan yang tidak memadai. Seorang anak bayi dihantar oleh ibunya sendiri kepada Nabi SAW dalam keadaan perang tengah berkecamuk. Nabi bertanya, untuk apa bayi ini? Wahai Rasulullah, apabila engkau melihat anak panah datang ke arah engkau, maka jadikanlah anakku ini sebagai tameng untuk melindungimu. Hadir yang mulai, bandingkan dengan anak sekarang. Bukan dijadikan sebagai tameng untuk membela agama, hanya dicubit sedikit saja oleh gurunya, dilaporkan ke polisi, kemudian dipenjara. Orang-orang dahulu berkorban demikian hebatnya untuk datangnya agama ini kepada kita, sehingga sekarang kita dapat melaksanakan sholat, zikir, berdoa dengan tenang di ruangan AC dengan karpet tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang mulia, istri-istri Nabi sering kelaparan. Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai 2 kali bulan sabit terbit, sedangkan di rumah kami para istri Nabi tidak ada makanan yang dimasak, tidak ada asap yang ngebul. Adakah di antara ibu-ibu di sini yang pernah tidak punya makanan selama 2 bulan, atau selama 2 minggu, atau selama 2 hari saja? Untuk perjuangan agama ini, Nabi sendiri sering kelaparan. Fatimah radhiyallahu ta'ala Zuhdari menghantarkan sepotong roti sari kepada yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wahai Fatimah, inilah makanan pertama yang memasuki perut ayahmu dalam 3 hari ini. Adakah seorang ayah yang mengatakan hal seperti ini kepada anaknya sekarang? Sekarang makanan melimpah ruah, banyak disia-siakan. Piring dipenuhi rendang, dendeng, bandeng, podeng, sekoteng, kemudian disisiakan begitu saja. Ajaran siapa yang kita ikuti? Adab siapa yang kita pelajari? Merasa bangga makan sambil berdiri, sambil berjalan dengan tangan kiri pula. Itu ajaran dari mana? Nabi SAW bersabda, makanlah kalian dengan tangan kanan, makanlah kalian dengan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Coba perhatikan jalan hidup kita.
mengikut Rasul atau mengikut nafsu, menuju surga atau menuju neraka. Auzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah saatnya di hari yang fitrah ini kita kembali menata ulang jalan hidup kita. Refresh, defrag, reset, kalau perlu reinstall, putar haluan. Inilah hari yang sangat monumental untuk berubah, untuk berhijrah. Bangkitkan semangat pemuda kita untuk membekali diri dengan berbagai keterampilan agar mereka siap menghadapi tantangan globalisasi, googleisasi, androidisasi, youtubisasi. Bangkitkan semangat orang tua untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Idul Fitri artinya kembali fitrah, kembali suci. Suci seperti bayi baru lahir, suci dari dosa. Inilah hari yang paling tepat, saat yang paling pas untuk berubah haluan dari jalan hidup berdasarkan hawa nafsu kepada jalan hidup berdasarkan tuntunan wahyu. Itulah jalan hidup Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan paginya seperti apa, petangnya seperti apa, di rumah seperti apa, di ladang seperti apa, di masjid seperti apa, di pasar seperti apa, berhubungan, berhadapan dengan istri seperti apa, berhadapan dengan anak seperti apa. Hanya dengan menuntut ilmu kita dapat mengetahui jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di masjid kita ini Darul Islah tiada hari tanpa taklim. Tiada hari tanpa taklim, sehingga kaum lelaki yang berjemaah ke masjid senantiasa dapat menambah ilmu. Tapi bagaimana dengan kaum wanita dan anak-anaknya yang memiliki keterbatasan untuk datang ke masjid? Oleh karena itu hadirnya mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghimbau agar di setiap rumah umat Islam di komplek kita ini, bahkan agar di setiap rumah umat Islam di seluruh dunia, agar menghidupkan taklim rumah, yakni taklim berjamaah bersama keluarga, walaupun hanya 30 menit setiap hari. Sudah biasa kita nonton berjamaah setiap hari, sudah biasa kita makan berjamaah setiap hari, sudah biasa kita bepergian berjamaah setiap hari. Kenapa kita tidak buat taklim berjamaah setiap hari? Taklim rumah ini tidak dilarang oleh Pak RT, tidak dilarang oleh Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur. Bahkan kalau perlu mereka menganjurkan. Hadirin, kalau ada seorang jenderal datang ke rumah kita, seorang menteri datang ke rumah kita, apalagi seorang presiden datang ke rumah kita, kita akan bangga, pasti akan bangga. Fotonya akan di-share di WA, di Twitter, di Facebook. Harusnya kita lebih bangga apabila malaikat rahmat datang ke rumah kita. Apalagi yang datang bukan satu, tapi beribu-ribu malaikat rahmat bersop-sop hingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Rumah siapakah yang didatangi malaikat rahmat? Rumah yang di dalamnya dibacakan kalamullah, yang di dalamnya dibacakan kalamur Rasul. Itulah rumah yang hidup taklim di dalamnya. Ada solat, ada zikir, ada doa dan amal sunnah. Apabila malaikat telah masuk ke rumah kita, maka syaitan pasti akan kabur. Dan apabila rumah kita telah ada suasana malaikat, maka sifat-sifat malaikat itu akan menular kepada ahli keluarga kita. Apa sifat malaikat? Sifat malaikat itu taat. Sifat malaikat itu taat, tidak pernah membangkang, tidak melawan, tidak malas. Kalau ada di antara anggota keluarga, apakah itu anak, apakah itu suami atau istri yang tidak taat, yang membangkang, yang melawan, yang malas terhadap perintah Allah, coba evaluasi suasana rumah kita. Apakah suasana malaikat atau suasana syaitan? Jangan-jangan rumah kita seperti bioskop, hidup tontonan 24 jam, atau seperti diskotik, hidup musik 24 jam, atau seperti restoran, hidup dapur 24 jam, atau seperti terminal, hidup mobil 24 jam, orangnya lalu lalang, tidak sempat saling menyapa. Nabi SAW bersabda,
Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhizuha kubura. Jadikanlah sholat sebagai amal rumah kalian, dan jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. 1, 2, Siapakah yang bisa menghidupkan taklim rumah? Hanya ibu yang bisa menghidupkan taklim rumah. Walaupun ayah adalah nakoda, pengendali bahtera rumah tangga, tapi ayah selalu pergi. Matahari belum terbit, ayah sudah pergi. Anak sudah tidur, ayah baru pulang. Berhari-hari seperti itu, berbulan-bulan seperti itu, bahkan bertahun-tahun seperti itu. Sehingga tanpa terasa, anak-anak tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, dewasa, dengan bekal suasana rumah yang dibangun oleh ibunya. Jika yang dibangun adalah suasana agama, maka akan tumbuh cinta agama. Tetapi apabila yang dibangun adalah suasana dunia, maka yang akan tumbuh adalah cinta dunia. Apalah artinya cinta dunia yang sementara ini? Kaya sementara, miskin sementara, senang sementara, susah sementara. Semoga Allah jauhkan kita dari cinta dunia. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah وَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kita, maafkan segala kesalahan kita, tutupi segala aib kita, sempurnakan segala kekurangan kita, jauhkan dari segala musibah, mudahkan segala urusan. Yang sempit dilapangkan, yang susah disenangkan, yang sedih digembirakan, yang berhutang dilunaskan, yang sakit disembuhkan. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang anaknya sakit sembuhkan ya Allah, yang orang tuanya sakit sembuhkan ya Allah, yang suaminya sakit sembuhkan ya Allah, yang istrinya sakit sembuhkan ya Allah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi'a. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb dari arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wahai Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.